Kalau orang Jawa Karambia salah dipanggil namanya Buya Karambia merang. Jemerang. Apa Karambia Apa Karambia bisu aku kamu yang menyabuin Rio Jawi Batang. Share kan podcast ko. Besok diganti ya Rio Karambia. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfahmi Adi dapat hadir kembali ke depan atau ke ruang kaca sahabat untuk menghadirkan tamu-tamu istimewa di sisi lain Aspen. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu, nama beliau adalah Rio Sandra S. Hum M. Hum. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zul. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jauh-jauh dari Lubuk Pasung. Lubuk Pasung. Ibu kota Agam. Ibu kota Agam. Tapi besok Agam kabarnya ke Batuka. Anu dimekarkan. Mekarkan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anak kabar Ustaz? Ambo. Iya. Ambo nak bunsu. Anak bunsu. Anak nang ke-8. Oh, sekalapan. Si bunsu indah. Beradik lain. Beradik lain. Nak Ya. mungkin. Hum ko humaniora humaniora ya, Ya, sejarah ya. Kita alumni IAIN yang menjual Padang. Kemudian S2 tetap di situ aja UIN yang menjual Padang bila UIN. Ketika S1 masih IAIN, ketika S2 lah UIN waktu itu. Sejarah berarti Fakultas Adab. Adab dan humaniora. Adab Mantap dan humaniora. Iya. Sejarah apa yang menarik, Ustaz? Kalau sejarah lebih kepada fase sejarah kepemimpinan. Politik lah istilah. Politik ya. Jadi itu lo maju lo patangan. Tipis-tipis masuknya kalau. Kok jadi ya? Alah. Kalau Ustaz hari sejarah, ambu bertanya. Kalau lupa Ustaz dalam mengingat sesuatu, apa nama sabui? Maksudnya kalau lupa dalam mengingat Ustaz, apa nama sabui? Kalau astagfirullah. Karambi ya? Allah Rabbi, ambulan lupa. Karambi nama sabui. Alah. Jangan tahu Ustaz itu kan hanya. Kayak bulan puasa. Bulan puasa. Tak tinggal seketik. Boleh pendekar kan? Alhamdulillah Ustaz ya. Sana aku Karambi bo kan. Jangan sampai digalal Ustaz Karambi. Tapi boleh je ya. Alhamdulillah hari ini bulan puasa ya. Sana jago kesehatan Ustaz ya. Jago kesehatan Karambi muda sebenarnya tu baik meningkat imunitas. Imunitas ya. Tapi lebih dari itu di bawah Karambi disyarat dengan filosofi. Apa filosof nampak Ustaz? Banyak kalau Karambi. Apa tu? Sadu kan biar kuno. Makanya itu kalau kecian kau Ustaz Karambi mungkin bisa jadi sadu apa kuno. Oh, mantul ya. Aduh je mungkin dah ya. Jangan berang le Ustaz Karambi tapi Karambi kok ya. Iya betul. Jadi mulai dari batangnya. Untuk jambatan jadi. Papan jadi. Kayu jadi. Tak pakai betul. Palapahnya tak pakai betul. Kayu bakar dia. Iya. Lidi untuk sapu. Daunnya untuk ketupik. Iya. Pucuknya untuk ketupik. Dalerayo kau sana dalerayo. Ketupik. Ada umbuiknya lama dimakan. Manih. Digulai saya kan lama. Jadi syarat dengan filosofi, makanya ambo cenderung menawarkan kalau ada pertemuan bawa Karambi. Mantun kok khas gitu kan. Kalau nak do randang. Oh iya. Nak do randang. Betul Ustaz. Tapi ada cik Ustaz. Lah tumbuh uban Ustaz. Alul lah ya. Masih muda. Dia muda Ustaz lah. Tapi kita Ustaz tahu tak ada Ustaz cerita randang. Betul. Kalau kamar randang Karambi apa dipakai? Karambi tua. Itu Ustaz. Ini Ramadan ya, aku muda. Kita mudah supaya bisa langsung dimakan. Bisa dimakan, bisa minum ya. Iya, tapi jangan di paso mana, agak-agai dulu. Saya celi omuai.
Alah Ustaz, kita bincang-bincang inspirasi. Ustaz, kalau dari Karambi tadi ceritanya memang pelajaran hidupnya ya. Pelajaran hidup. Sejarah Karambia kau tahu tak Ustaz dari mana? Jangan takut kakak Nelo Ustaz tu asli. Ayo lu tahu lah. Karambia kuasa. Itulah Karambia, itulah nah. Di Arab ada Karambia Ustaz? Di Arab enggak ada ada rasa. Soalnya ada jarang-jarang Arab kan. Tapi kalau di Afrika mungkin cuma buahnya mungkin lain. Soalnya kalau batangnya mungkin enggak. Mungkin dia. Tak ada terangah. Tapi mungkin kini-kini kau lain kan suatu orang siku menanam menanam kurma itu mungkin si bau situ itu menanam karambia gitu kan mungkin gitu. Tapi selama mungkin ada menanam karambia di situ. Kalau santan mungkin santan jadi betul ya. Santan jadi situ. Iya. Tapi kalau dawat kan itu kan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam sosial masyarakat kita di ranah Minang khususnya. Iya. Karambia kok nak do Karambia nak makan nak gulai. Nak gulai. Makanya rumah sakit nanado di Indonesia stroke tu dua saja dah. Daerah wilayah kan. Betul. Iya. Sulawesi apa? Makassar tak salah. Salah tu dia no cek di kita cek di sakit stroke kan. Mungkin dia dia cok makan santan. Iya. Tapi ndak letak diri sana. Letak. Iku nak merangkak Gambia. Iya. Prinsip hidup apa sah? Prinsip hidup. Kalau kita prinsip hidup mengalir bagaikan air. Tapi terkurung bagaikan air. Mengalir. Kan mengalir. Kalau dibuka kan airnya diminum kan mengalir. Keluar mengalir. Prinsip hidup. Tapi kalau kita bawan ke Karambia, di Karambia kau syarat pula dengan prinsip hidup. Apa tuh? Dari ditanam mungkin puluh tahunan mungkin 5 atau 6 tahun berbuah atau Karambia puyuh kan? Karambia puyuh kau Karambia capek. Iko kadang tinggi atau rendah kau? Rendah kau. Iko umur paling lambe sampai tahun kelah buah kau. Iko yang samping rumah kau. Yang waktu saat datang tu, kita tanam tu sejak tahun COVID tu berapa? 2020. Kan ini buah. Oh, lah buah ya. Nih buahnya. Jadi setinggi dada lah. Oh, lah buah lah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba dibawa kan karena hasil dari kebun sendiri. Jadi itulah makna tersirat makna ya. Hidup bagaikan air yang mengalir. Tapi ditambah seperti kerambir juga. Berguna. Bisa bermanfaat kapanpun dan dimanapun. Apa yang tidak manfaat di situ di Sadjal? Seluruhnya bermanfaat. Coba tampur ruangnya manfaat. Kini kriket tu apa yang untuk diekspor ke luar negeri. Yang buat cangkir tu kan. Enggak kriketnya pun untuk bahan bakar di luar negeri itu kan. Arang kalau dibakar jadi arang. Itu kan dimasak untuk masak yang di luar negeri itu kan. Sabuknya itu bermanfaat gitu. Adalah yang diekspor gitu. Apa yang enggak kemarin tuh yang enggak salah siapa yang ekspor sapi Karambia yang ke luar negeri, Pak Jenderal beliau yang di Periaman dulu tuh dia ekspor ke Ajo. Mungkin Ajo ya. Beliau kalau salah TNI kalau salah ekspor kelapa serbuk Karambia keluar. Kayaknya diurai dulu ya, diurai gitu ya. Jadi bermanfaat seluruhnya. Jadi dalam kehidupan kita itu bagaimana kita bermanfaat secara keseluruhan. Jadi kalau waktu itu Ustaz ada hubungan Karambia Arab kok. Kaironas. Betul. Jadi tidak tahu dawak sejarah Karambia, tapi bisa dihubungi Arab ya. Iya Ustaz. Makanya kena kemanfaatnya itu filosofi hidup tuh orang-orang awak kan kental dengan filosofi hidup. Apalagi filosofi hidup kita kaitkan dengan kelapa tuh. Iya. Atau dengan Karambia tuh. Bisalah kita tumpangi baguno untuk dimayo. Iya. Mungkin ketikanya alun babuah untuk linduangan. Ketika buahnya diambil. Ketika lah tua ditabang batangnya baguno. Nampak yang kayak tadi tempurungnya bisa guna. Kalau minyak santan itu ya nanti Karambia tuo. Untuk dibuat jus segala macam. Karambia muda Ustaz. Ada
syarat dengan makna. Karena Kebu sering menawarkan kelapa muda kepada kawan-kawan, itu tujuannya apa? Menyeratkan kepada beliau banyak hiduplah seperti Karambia. Berguna, betul. Makanya orang kalau sebentar lagi banyak orang yang Karambia muda, berkepala muda. Berkelapa muda. Tapi jangan sampai Karambia di siku, Mbak. Apa tuh? Beda kata orang beko, Buya Karambia ya. Oh. Miriang bunyinya. Ustaz Karambia. Miriang bunyi. Itu khusus untuk wilayah bawah ya. Ustadz ketertarikan organisasi tertarik. Betul, tertarik organisasi. Organisasi tertarik itu apa sih yang membuat Ustadz tertarik? Sejak kampus kita aktif, ya. Memang aktivis kampus. Insya Allah setek-setek. Pernah jadi apa sih Ustaz? Pernah jadi ketua HMJ dulu. Pengurus di senat mungkin di kampus kan. Kemudian pengurus organisasi kemahasiswaan. Ormawa ya, organisasi mahasiswa. Iya. Itu namanya yang khusus kita itu Ulul Albab. KSI Ulul Albab. KSI Ulul Albab ya. Pernah itu di Sinan. Jadi lepas di situ pulang kampung ke Luak Basuang, aktif di KMPI. Oh, KMPI. Di KMPI Agam. Sebagai bendahara KMPI. Bendahara KMPI ya. Oh, memang ahli ngatur uang nih. Ahli ngatur dan ahli makai. Iya. Ahli ngatur, ahli makai. Kalau ngatur saya bisa menikmati. Kalau Ustadz memang itu berarti soal uang berarti pikiran tidak terlepas lo dari bisnis gaya. Kalau orang keuangan biasanya kepala bisnis ya. Dekat dengan bisnis. Bisnis Ustadz. Bisnis. Iya. Apa yang tadi dari Karambia bisa lo Belinduan Jawi itu ya? Ada Belinduan Jawi itu. Jadi kalau disebut bisnis Jawi, kita baru situ tuh mungkin. Dulu membantu kawan sejak tahun 2018 gitu kan. 2020 tuh mulai kita tagak surang. Tagak surang. Tidak 3 kali haji. Kita bisnis bisnis Jawi ya. Bisnis Jawi. Tapi itu pakai sistem rosok enggak, Ustaz? Enggak ya. Jadi tak boleh ke sarung ya. Nak pandai aja. alun putih maripat. Alun rajan lah. Iya. Alun putih maripat lah. Iya. Betul Ustaz. Berarti kalau bisnis berarti sapi ya Ustaz ya. Sapi. Jual beli sapi khusus, tapi kita masih karena pemula khusus sekarang di ketika sekali setahun. Jadi bukan stok tiap hari ya. Khusus rayu haji saya. Untuk sementara gitu. Iya. Itu bukan saja sapi, ada kambing. Kambing aja. Kambing. Kini kita mulai lebih memperkuat dengan membangun kandang permanen kambing. Jadi besok tuh kita pengen di Luak Basuang sentral kambing. Insyaallah. Doa-doanya. Tapi kan kalau bisnis sapi kan risikonya tinggi dosan. Iya. Risiko tinggi. Lah selama kau lalu nado yang sapi sakit paru, sapi mati lalu. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan dah ya. Mudah-mudahan dah. Tapi kalau sakit mungkin lain kan. Apalagi ketika ada dulu. Cikungunya yang khusus sapi itu. Iya. Itu ada. Iya. Yang kanai beberapa ekor gitu kan. Itu kan selepas itu kan ada sembuh, ada obat-obatnya dikasih oleh dinas peternakan ya. Kalau bisnis memang dihadapi dengan rintangan-rintangan itu pasti. Kalau enggak ada itu, bagaimana caranya semangat awak untuk berusaha gitu. Iya. Enggak ada pelecut apalah istilahnya. Pelambu ya Ustaz. Iya. Kalau memang apa Ustaz, kalau ke KNPI kok lebih kemana sih Ustaz? Kalau KNPI kepemudaan. Induk dari organisasi kepemudaan. Jadi bernaung kepada KNPI. Itu menarik Ustaz.
Sumatera Barat kan adalah adat usaha syarat-syarat bisa dikata bahwa yang karena memang di kepemudaan kita memang tertariknya kayak gitu Ustaz. Tantangan generasi muda dari beberapa itu kan Sumatera Barat memang darurat narkoba. Betul. Nah, menurut Ustaz langkah apa yang mungkin kita lakukan oleh pemuda yang gairahnya kayaknya pemuda enggak terlalu kini Ustaz? Lebih kepada kalau narkoba tadi gitu ya. Bisa ikut sisi pandang baik narkoba, baik berkreativitas pemuda-pemuda kini dalam pandangan Ustaz. Kita mencari pemuda kini lebih disibukkan dengan kebutuhan pribadi mereka. Itu pasti itu kan. Kegiatan yang individual bagi mereka. Dengan mengajak mereka untuk berkegiatan berorganisasi, terlatih bagi mereka bersifat sosial. Itu saya kata. Jadi kalau laba kawan, tentu kalau buruk nak lakukan ada kawan dan menasihati. Iya. Itulah paling penting. Kebanyakan tapi harus lu mencari-cari kawan. Kadang kita bawa-bawa lah, tahu rendong. Jadi memang kalau untuk pemuda apalagi pemuda yang zaman kini pemuda yang zaman zaman game boy lah istilah awak. Zaman game boy. Jadi memang agak susah kita untuk mengajak mereka ya mungkin ya aktif di berbagai kegiatan positif lah ya. Guru-guru kayaknya juga kurang kan anak-anak muda kini? Kurang kan? Termasuk terawih kan awalnya. Itulah. Kalau kita lihat rata-rata usia kalau kita lihat ceramah dalam 20 hari terakhir di Masjid Musala, memang anak-anak usia 16 sampai 21 22 itu jarang ditemukan Ustaz ya. Mana tahu kok kalau sana awak kalau di masjid ambo yo loh. Kan ambo cari yo loh apa komen-komen gitu kan. Iya, memang jarang. Iya kan? Jarang. Itu kan mungkin banyak aspek yang mungkin mereka buat mereka seperti itu atau memang masanya seperti itu ya. Tapi kalau di nya bersifat positif tentu bisa untuk merajak mereka dari perbuatan yang buruk gitu ya. Jadi kalau kita ajak mereka berorganisasi, gabung mungkin di KMPI, ada kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial. Jadi bisa menghilangkan pengaruh negatif. Kalau kita lihat kini mohon maaf alah muda kota-kota Badang lah. Betul. Siapa gue katanya. Siang siawak aja. Dari kampung ya. Dari kampung kan. Siang siawak gitu ya. Iya. Bahkan itu ambo pernah bukan nasihat aja memberikan masukan lah gitu. Tapi jawaban atau pandangan mereka itu enggak sesuai dengan harapkan gitu. Bahkan di diri sulang gitu kan. Jadi bahasa itu kan kalau dibiarkan seperti ini mau jadi apa pemuda 5-10 tahun yang akan datang gitu. Itu harus ada hendaknya jalan keluar untuk awak cari untuk itu. Apalagi kini sejak ada gadget kini tentu banyak sekali. Kalau nyambuat positifnya ambil mungkin bisa. Kalau yang negatifnya ambil. Iya. Tapi berarti kan bareng aja tugas KNPI kan Ustaz. Tapi kita lebih ke meningkatkan kreativitas ya. Kreativitas daripada pemuda-pemuda. Apa sih kreativitasnya itu Ustaz? Yang pertama itu tahun petang itu kita mencoba untuk menggiatkan bahwa pemuda khusus pemuda yang generasi milenial itu dia melek usaha. Maka ada pelatihan kewirausahaan. Melek usaha. Jangan menampang pitih salah kita. Mencari pitih ada jalan kita. Iya. Tapi kan anak-anak kan kalau pokok kan tak gengsi loh kayak kepertanian anak-anak ini jarang dah. Jarang. Kalau kabawa Jawi mungkin kayak gengsi mungkin nak. Kalau dihitung dari 1 sampai 10. Iya. Mungkin 1 ya. 1:9 ya. 9. Itu jarang sekali. Iya. Orang terkejut loh kalau bago milenial mengacaci Jawi sini kan. Itu. Iya.
Tapi mestinya rancanya mana kalau seandainya juga ada cik-cik pemuda yang nemu hatinya kan seru, mantap. Mantap. Karena apa? Minat pemuda untuk bertani itu kan memang kurang. Tetapi ketika nyelah terjun dunia pertanian itu, maka apa namanya itu kreativitasnya tinggi. Apa kau itu? Nah, contoh ada saya punya kawan di Lubaswang. Pecinta pecinta pertanian, kelompok pertanian kau, usaha pertanian kau. Ketikanya pertama dapat bantuan pertanian, biko nyekelola nyoba rumah makan kini, baru makan kita, gitu. Jadi kalau punya kreativitas, ya kan apa namanya, tidak gengsi kita. Karena kalau orang mencari cuan itu kan tidak ada gengsi. Iya. Kalau gengsi mencari cuan, bangsa ya bang. Kalau gengsi mencari cuan, bangsa ya betul. Jadi kalau seandainya cuan kok tanpa gengsi, tanpa malu, selagi benar jalurnya. Selagi benar jalurnya berkah. Iya. Berkah. Nah, itu yang kau kajakan ya kau. Bisanya pemuda-pemuda itu bisa selainnya berkreativitas, ini bisa cuma menghasilkan usaha. Karena kalau ditunggu tamat kuliah baru kerja, itu kebutuh waktu umur 2 sampai umur 25 gitu. Kalau nyelah punya usaha dari tamat sekolah, ini kan banyak serba usaha, bisa serba online segala macam, makanya bisa menghasilkan dan kuliahan sendiri. Kalau Ustadz sebagai seseorang telah terjun ke dunia usaha nih, Betul. terutama di dunia peternakan misalnya, tapi sejarah basic itu sejarah, Betul. tapi jadi sapi. Kan itu tak gengsi tadi itu. Oh gitu ya. Kalau ya kata Rocky Gerung itu kan kuliah itu kan apa namanya, menambah ilmu. Ijazah itu kan sebagai pernah menyatakan kita pernah kuliah. Iya betul. Itu aja. Tapi alurnya bisa dimah-dimah ya. Bisa dimah-dimah. Iya. Yang penting awak Allah mencoba di sini. Allah mencoba ya. Jatuh gagalnya lah case tuh ya saya. Kalaupun mengaji no gini kok, S2 maja mengaji. Iya. Tapi bisa ngaji enggak kan? Iya, di rumah lah. Di rumah anak-anak ya. Kita punya kelompok rumah tahfiz, Pak. Oh iya, rumah tahfiz. Kita kelola rumah tahfiz di kampung tuh. Di itu. Berapa anak sih, Ustaz? Kini lah sampai orang anak. Sampai orang anak. Itu anak-anak dari kalangan menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Nah, jadi kini alhamdulillah. Apa sih, Ustaz? Inspirasi dari anak atau juga keluhan-keluhan anak-anak apa sih? Kita pengen kan anak-anak itu 5 atau 10 tahun lagi tidak seperti anak-anak sekarang kita. Oh, mengejarkan tidak anak sekarang ya? Anak sekarang. Jadi kalau ya kita buat rumah tahfiz, kelompok anak-anak yang berpikiran positif, maka yang kita cari itu kebermanfaatannya. Kemanfaatannya di 5 atau 10 tahun yang akan datang. Jadi kau rata-rata yang ikut pondok di rumah tahfiz itu kan usia 6 tahun ke atas, sampai paling kadang tuh usia 12 tahun gitu. Nah, kita bina, jadi bisa kalau seminimal mungkin moralnya itu bisa kita. Karena kita di lingkungan buruh pertanian, buruh perkebunan gitu. Di situ otomatis kita harus menjaga lah anak kita di sana seperti apa gitu. Tapi rata-rata pendidikan maju di situ, Ustaz. Rata-rata pendidikan tinggi ya? Tinggi situ. Ada yang kuliah banyak gitu. Yang tamat SMA banyak, yang putus sekolah juga banyak ya, juga banyak. Ada berimbang. Bagaimana kita kan mengejar bagaimana anak-anak ini ada niat bagi mereka itu untuk putus sekolah. Kita carilah ladangnya gitu. Iya, selesai deh Ustaz. Ustaz, kalau Abor punya rencana apa sih ke depan, Ustaz? Yang belum terlaksana, mimpi besar apa sih yang belum terlaksana? Yang belum terlaksana, kita pengen ada sentral pertanian di agak bawah itu, di Lubasong itu. Sentral pertanian yang bisa kita kelola sebagai anak muda. Pada Pak Jol mungkin. Contohnya gini, dia lagi mengembangkan gini Pak Jol. Kambing. Selain sapi nih, kalau sapi kan mungkin periodean sekali raya haji 1 tahun ya. Jadi kita berusaha gini untuk masalah sapi.
sapi apa kambing. Kambing. Jadi dari kambing ini nanti kambing ini kan banyak manfaatnya. Kalau cuan masuk itu kan kue. Kadang kan untuk kekah segala macam, susunya juga bermanfaat. Makanya kita pengen ada sentral pertanian. Kalau kemang kambing ya. Tahinya gitu kan. Seluruh bermanfaat. Betul. Air sungainya bermanfaat, tahinya bermanfaat. Untuk akikah bermanfaat. Untuk akikah bermanfaat. Jadi kalau biaya biaya kalau lah. Biaya kalau kemang tua. Allah. Itu saja. Jadi itulah keinginan kita seperti itu. Betul. Yang kedua adalah keinginan dia itu ingin melanjutkan. Melanjutkan. Apa tuh? Ya S3 lah. S3 ya. Sekaligus ngajar lah. Iya. Dosen lah ya. Dosen. Betul. Jadi mudah-mudahan tercapai lah Bajul. Boleh Ramadan kah? Amin ya Allah. Amin. Kita pengen yang mengajarkan Al-Quran itu kan. Misalnya mau kan orang tamat SMA, tamat coba yang mengajar Al-Quran itu doktornya. Oh iya. Jadi guru ngaji itu dari doktor. Gitu. TK doktor. Dia punya teman tuh ada di chattingan di Malaysia kemudian. Itu Rio saya lihat tuh yang ngajar ngaji itu doktor. Iya betul. Ini Malaysia tua gitu. Sebenarnya memang betul Ustaz. Kalau dari segi karena kan dasar itu adalah cara meletakkan bagaimana kita mencintai Al-Quran, pemahaman dasar terhadap Al-Quran, sehingga nanti tidak banyak anak-anak yang ketika memang mereka khatam, tapi habis itu khatam Allah. Betul. Iya memang itu selesai gitu kan. Selesai. Artinya tidak ada rasa kecintaan untuk itu gitu kan. Makanya kita cari penjaganya gitu. Penjaga moral lah. Penjaga moral ya. Generasi penjaga moral ya. Penjaga moral itu yang kita jaga. Target kita itu gitu kan. Ada mengawal kulo tahfiz segala macam itu khususnya itu penjaga moral. Tapi kalau ndak kaya ndak akan terjaga moral itu. Iya. Maka berusaha lah. Iya. Dan ceknya berusaha kan suruhan Nabi pula. Iya. Salah satu pintu rezeki itu kan dengan berdagang. Maka berdaganglah. Berdagang jawi kan, Pak. Kan 2 bulan nih haji. Jangan lupa. Masuk kali. Jangan lupa. Aduh. Berkah bahasa Mofa. Ayo tuh. Ikut gara-gara dia mah. Karambia. Itulah Pak Zul. Iya. Jika hidup. Tapi pernah ada di titik nol dasar, di titik down. Pernah. Nah kalau pernah, trik untuk bangkit dari sebuah persoalan apa nih? Di titik nol itu ketika tamat SMA itu. Kamu nganggur setahun. Nganggur setahun. Batu. Jadi ketika itu kan gempa 2009. Oke. Gempa 2009 kan. Betul. 2010 kita tamat. Ada biaya. Oh, ada biaya. Nah, harga sawit dulu nggak seperti harga sawit sekarang. Oh iya. Nggak ada biaya. Sempat jadi kuli bangunan. Oh sempat ya? Sempat jadi kuli bangunan. Itu di Pekanbaru itu merantau jadi kuli bangunan. Itu untuk kuli bangunan yang bikin ruko ya. Ngaduk semen pandai ya. Ngaduk semen, masuk mencor. Ngecor. Kita khusus ngaduk dengan molen itu kan. Iya. Tapi Ustaz nggak pandai bikin meja kan? Nggak pandai. Nah itu dia. Banyak kuli. Kalau ini kan seninya tinggi. Ini baca bikinnya. Iya. Nggak lah. Ini lubang ini nampaknya tinggi kali. Kumbu isya gak betul. Apa nanado ini lagi? Ada yang kurang sih kebetulan. Apa? Tudung lokoh. Batu. Tudung lokoh tuh kita tunggu dari Ustaz mantan.
Daripada kerambia kau sering kerambia kau kayun sih kau kan. Alah. Si kocek Pak Zul. Oh iya si koce ya. Kalau turun lekoh tu syarat dengan Balut dong. jiwa petani. Dia buat jiwa petani kan turun lekoh. Iya. Masa iswa. Karena membuat tudung tu tidak mudah, tidak murah. Iya, betul. Menganyam tu kan luar biasa. Butuh dari bambu-bambu yang bersembilu ya. Jadi kalau ada orang mago je tu ya aibu ada. Ibu betul. Coba buka ikut kan baru sini di pasar. Iya. Dijual 15.000 20.000. Iya. Kata lo jauh mago lah. Iya betul. Mbak mau kerambie wah. Udah keren dia. Kata lo je. Betul. Ustaz kayaknya belum puasa. Oh, kayaknya kok lama-lama cerita tabi awi. Apa koyak dia? Kira-kira apa pesan-pesan untuk di sana gitu Ustaz? Pesan-pesan sementara ke pilkada kau. Enggak ada. Iya. Itu pesan-pesan Oh, pesan-pesan. Oke, Jangan terima sembako tu lah. Oh, jangan sembako lah. Kalau sembako tujuannya untuk sogok menyogok. Oh, gitu. Jangan terima jo amplop datang ke rumah sebelum kami lihat. Iya. Tuh. Itu tuh. Kalian milih pemimpin. Iya. Kalaulah kita terima barang-barang seperti itu, berarti kualitas pemimpin kita ketika dia duduk jangan dipertanyakan lagi. Karena kita sudah dibayar. Mengajak tanya bayar apa mah? Iya. Rata juga kali kok mah. Tapi pilih pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Walaupun tidak sama jo beliau, arah-arah kaliau lah. Contohnya pemimpin yang tidak pemimpin yang maju itu memang untuk membangun, bukan untuk asal memimpin. Kalau coba bayangkan dengan pilkada banyak tiap kan. Tujuh kalau duduk gitu, mengai. Kau kan tidak di Bennett bukan tidak di. Tit. Oh benar sih gini kan tit gitu kan. Kok jadi enak surang kok kayaknya. Itu khusus pesan. Alah, pesan ini loh, pesan ini alah. Pesan itu jangan pantang menyerah lah. Pantang menyerah ya. Oke, Ustaz. Jangan menyerah ya. Karena apa? Sekali kita jatuh, belum tentu kita tidak berani untuk berdiri. Pas sekali jatuh, Pak. Iya. Karena Buya Hamka kan mengingatkan begitu. Maka kalau bahasa awaknya hiduplah dengan tidak membebani orang lain, pertama itu. Yang kedua hiduplah dengan berkarya dan berkarya. Iya, berkarya dan berkarya. Kalaupun kita berkarya dan berkarya, memang banyak rintangan rintangan-rintangan yang lalui, hambatannya. Tapi pantang menyerah. Orang-orang sukses itu bacalah biografinya. Pasti banyak halangan dan rintangan yang dilalui. Lika-likunya. Lika-liku kehidupan. Penuh menghadapi dengan jurang-jurang yang terjal, kadang berhadapan dengan kerikil-kerikil tajam ya. Aduh. Dengan kita sukses langsung, mungkin kita anak siapa? Iya, betul. Bisa sukses langsung. Iya, betul. Tapi kalau kita dari awal, maka lakukanlah. Iya. Misalkan saya sekali pantang menyerah. Iya, jangan takut menentang angin. Kalau karena memang layang-layang itu naik dengan menentang angin kan. Betul. Kecuali teraju putih. Teraju putih. Tadi itulah Pak Zul. Siap Ustaz. Jadi lah Ustaz konten ceritanya Ustaz. Tapi terakhir Pak Zul. Apa tuh Ustaz? Jangan lupa karambia tadi. Jangan lupa karambia ya. Yang dibuat brand hijau. Brand hijau. Gue brand Aspen gue Ustaz. Karena itu dia dibawa khusus warna hijau kan. Ini warna kuning lagi Pak Zul. Ada kuning ya? Warna kuning ada. Tapi puyo yang warna kuning ada. Tapi tadi bawahan khusus hijau ya. Warna hijau. Jadi kalau ingin hijau, ingin kerambia, ingin Ustaz kerambia. Tapi khusus Ustaz kerambia itu lupa basuang. Jangan Ustaz kerambia sih kok. Karena memang ada hubungan kerambia ke sana kalau kerambia tua kan kadibuat randang tuh nama dia Jawi. Jadi tapi jadilah Ustaz jangan Ustaz Jawi lalu Ustaz kerambia salah. Daripada Ustaz Jawi. Dan lucu kok Pak. Apa Ustaz? Nama bukan Rio. Ketika orang membalik Jawi petang kok. Rio Jawi dia. Oh Rio Jawi. Tak singgung bawa dah. Bakok Rio Jawi ya bu. Ya apa jual Jawi aja. Jadi kalau orang jual karambia salah dipanggil namanya Buya Karambia merang. Apa karambia bisu kok kamu yang menyebutin Rio Jawi Batang. Serkan podcast kok bisu diganti ya Rio Karambia.
sana arah Meksiko lah kita dia. Ya mudah-mudahan sana sehat dan setia selalu di sisi lain ya. Ambo Zulfamiadi Rio Sandra mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.